Ini maafkan kalau tersinggung. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course game production di Logim Academy Batch 3. Di video kali ini kamu akan menonton pembahasan untuk tugas chapter 9, yaitu pitch document. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh gua, Program Manager untuk di Logim Academy, bersama mentor kita untuk course game production, yaitu Saya Gege. Kalau kayak gitu, kita langsung lihat instruksinya apa? Membuat pitch document dari sebuah game yang lain ya. Jadi kan kalau memang biasanya pitch document itu bikin untuk game yang baru, tapi kalau yang ini tuh sebagai latihan. Sebelum mulai pembahasan si tugasnya, mau nanya dulu sih ke GG, kalau apa sih pitch dokumen itu? Dari bahasanya aja itu pitch dan dokumen, berarti satu dokumen yang kita buat pitching gitu. Jadi gimana kita ngasih pitch biasanya ke investor atau misalnya ke klien atau misalnya bisa juga ke timnya juga, istilahnya nge-propose satu produk gitu. Gimana dia posisinya di market kayak gimana, ada hasil market research-nya juga, ada secara general desain seperti apa, schedulingnya, dan lain-lain. Oke, kalau kayak gitu kita langsung lihat aja si tugas. Ini tugas dari Brian. Beliau membahas Genshin Impact. Ini ngebahasnya yang versi Android. Sebenarnya gamenya kalau nggak salah dia cross platform. Kalau ini kan pakai template yang dikasih dari tugas. Biasanya di depan ini kita nunjukin beberapa visual, konten-konten visual yang nunjukin gamenya juga kayak gimana. Tapi karena ini pakai template, sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Langsung masuk ke one-liner, satu kalimat, satu baris yang ngegambarin keseluruhan seluruh gamenya gitu. Kayak kok bisa sih game pakai satu baris doang gitu, kayak nggak mungkin. Sebenarnya sih gampangnya caranya itu kita nyari keyword dari gamenya yang mau kita jual tuh apa. Berarti kalau di sini keywordnya ada di bagian di adventure, action RPG, terus open world dengan bersama player lainnya atau multiplayer. Ini dengan keyword-keyword ini bisa kebayang tipe gamenya tuh bakal kayak gimana sih. Kalau misalnya kita ngumpulin keyword-keyword ini, adventure, terus ada action RPG, ada open world, multiplayer, itu biasanya banyak juga kan di genre tersebut. Nggak cuma satu game kita aja yang punya genre tersebut. Jadinya ada bagusnya kita nunjukin juga beberapa keyword yang yang unik buat di kita itu apa. Contohnya misalnya apakah dia kita ngejualnya lebih di story-nya kah, atau misalnya di multiplayer-nya, social building-nya, dan lain-lain. Kalau misalnya udah ada yang jadi pusat utama di produknya tersebut, ditaruh di paling depan. Selanjutnya di bagian problem and opportunity statement, kekuatan kita di market kayak gimana, kekurangannya kayak gimana. Kalau yang dibuat sama Brian ini lebih ngegambarin ngegambarin sifat si gamenya dibandingkan opportunity-nya sih. Tapi kalau misalnya statement yang lebih enak itu mungkin opportunity-nya tuh misalnya yang kelihatan di sini adalah di cross platformnya. Jarang banget game yang bisa cross platform dari Android, dari device yang mobile ke PC, ke konsol, sampai konsol handheld juga. Itu agak jarang. Kenapa? Karena biasanya dari UI gimana kita nge-present gamenya itu benar-benar beda gitu. Jadinya agak susah. Makanya di sini di problemnya pun bisa juga kita munculin cross platform tersebut jadi problem juga. Dalam developmentnya bakal susah karena bakal ada demand UI-nya itu bakal benar-benar banyak gitu, macam-macam. Tapi harus bisa deliver experience yang sama. Berarti kan harus balance orang yang main di PC, orang yang main di mobile itu punya kesempatan yang sama dalam bermain gamenya. Kalau yang dibuat Brian ini problemnya itu tidak banyak game yang menyajikan fitur open world. Sebenarnya kalau misalnya benar-benar tidak banyak game yang menyajikan fitur open world yang free to play ini udah dibahas di sini kan. Sebenarnya ini suatu kelebihan gitu. Berarti kita nggak terlalu banyak saingan. Kita lumayan produk yang dibuat ini inovatif gitu. Jadi bagusnya yang di problem ini adalah tantangan kita buat nge-developnya itu apa sih? Kalau yang kepikiran sih di cross platform tersebut. Gimana caranya kita ngedesain game di masing-masing platform tapi tetap balance meskipun dia bermain yang dari orang-orang bermain di device yang berbeda. Kalau misalnya memungkinkan, ada bagusnya juga di problem dan opportunity itu ditambahin data-data juga, kayak tabel apa
ada grafik apa, itu lebih bagus sebenarnya. Selanjutnya masuk ke audience ini, yang pernah ada di tugas sebelumnya itu di user persona. Nah di sini yang dibuat sama Brian ini primary audience-nya bagusnya ini jangan ini sih, kita kasih nama, bahkan ada julukan. Misalnya kalau kita baca dulu deskripsinya deh, umurnya dia 24 tahun katanya, behaviornya lebih suka beraktivitas termasuk bekerja di rumah, tapi masih berinteraksi di luar rumah. Berarti dia mostly diam di rumah, mungkin depan komputer atau misalnya di depan handphonenya. Interestnya di anime style RPG, sering menggunakan Android dan PC untuk bermain game yang tadi disebutin di awal. Ini maafkan kalau tersinggung, misalnya contohnya kita kasih nama dia siapa ya, Asep misalnya. Ini kan nama aja sebenarnya bebas aja siapa gitu. Terus dia Asep. Nah di bawahnya itu dikasih tambahan juga, dia siapa sih, misalnya wibu muda gitu. Dari ini kan ada ini wibu, berarti dia suka Jepang-Jepangan gitu. Di Genshin Impact ini artnya tuh stylenya anime. Terus dari baru lulus kuliah, ini kan berarti dia biasanya baru masuk kerja, baru punya uang, tapi belum berkeluarga, belum punya tanggungan apa-apa, dan spending untuk gamenya tuh lumayan ada kesempatan gitu. Jadi kebayang banget kayak gimana nanti kita ngejualnya, kapasitas orang yang kita targetin tuh kayak gimana. Bisa ada kemungkinan lebih bagusnya kalau misalnya kita bisa bikin konsep si user personanya itu lebih dari satu. Meskipun misalnya umurnya sama, terus ada yang dibedainnya tuh misalnya umurnya sama, interestnya sama, tapi behaviornya beda. Misalnya dia lebih suka organisasi gitu, dia lebih suka diskusi apa, meskipun interestnya sama, informasi yang lainnya bisa ditambahin lagi. Jadi ada beberapa varian user persona, itu bakal lebih bagus juga. Misalkan kalau yang ini kan wibu muda ya, kalau yang persona yang lainnya mungkin wibu yang udah tua, terus kan itu behaviornya pasti beda, terus kebutuhannya juga beda-beda, kan nanti bisa kelihatan juga. Selanjutnya kita masuk ke kompetitor analisis. Nah, di sini benar-benar bisnis banget sih. Sebenarnya bisnis dan desain ya, lumayan ini ke desainnya juga. Di kompetitor analisisnya ini kita nyari tahu di marketnya itu udah ada apa aja sih, saingan kita tuh siapa aja. Kalau misalnya di sini saingannya dari Brian milihnya itu ada Black Desert, ada Grand Order, ada Elder Scrolls Blades. Kalau di sini Brian mengarahinnya ngebandingin ada cross platform, non cross platform, open world dan non open world. Kalau sedikit masukan, bagusnya sih di grafis di Matrix ini nggak dibikin yang discrete gitu sih kategorinya. Misalnya dari art stylenya, apakah dia lebih ke realis atau surrealis, atau misalnya dari tipe gamenya apakah dia challenge atau story driven gitu. Itunya jadi yang nggak continuous gitu. Kalau misalnya ini kan cuma yes no aja gitu pilihannya. Kalau misalnya continuous gitu, kita bisa masukin juga beberapa opsi tambahan yang nggak cuma ada ini cuma di sini aja gitu. Kalau misalnya dia pindah agak ke bawah, nanti kan dia berarti lebih story driven kalau sebelah sini. Kalau ke sini lebih challenging. Misalnya di sini story driven, di sini lebih fokus ke challenge. Misalnya kalau sebagai contoh, misalnya Grand Order lebih ke ceritanya yang dijual, sedangkan Black Desert sama juga dia non open world di sebelah sini, tapi dia lebih agak ke challenge, berarti dia titiknya agak sebelah sini. Nanti dengan kompetitor lain bakal lebih kelihatan juga. Dan si Genshin Impact yang bakal kita bikin ini posisinya ada di sebelah mana itu jadi lebih kebayang. Dari situ kita bisa kesimpulan untuk jadi unique selling point. Kita bedanya di mana sih? Makanya dibikin matriksnya itu, milih apa yang dibandinginnya itu cocoknya benar-benar kita fokus di apa yang bakal kita jual. Di sini juga di kesimpulannya dia masukin dapat menghubungkan data game secara langsung antar device PC dan mobile. Ini berarti udah narik kesimpulan dari grafiknya ke dalam unique selling point. Selain itu ini grafis dari anime style sebenarnya nggak ada di analisisnya, tapi kita masukin sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi lebih bagusnya kita masukin yang udah ada analisisnya dulu. Jadi kasarnya tuh ada ada buktinya gitu. Kok bisa sih game yang kita bikin itu punya fitur open world yang ngasih kebebasan gitu.
Kalau misalnya di sini udah ada analisisnya dan posisinya di sebelah mana, itu benar-benar kita yakin gitu ada bikin statement ini. Yang lainnya boleh ditambah-tambahin untuk mendukung si selling point-nya juga. Selanjutnya ke inspiration and reference. Ini lebih ke ngasih perbandingan yang dekat banget, komparasinya gitu, yang mirip-mirip. Kayaknya cukup jelas sih, dan lumayan ngebantu buat development-nya, khususnya dari art sih biasanya yang agak-agak kita bingung nentuin stylenya, terus suasananya kayak gimana, itu biasanya dari situnya sih yang agak susah. Selanjutnya di konsep dan core loop, ini juga udah sempat dibahas di tugas sebelumnya. Secara general yang dibuat Brian, sini ada dungeon, ada quest, ada grinding dan upgrade. Jadi ini muter ngerjain dungeon atau ngerjain quest, grinding terus lalu dapat upgrade equipment, karakter, ada gachanya juga, dan terus muter. Ini sebenarnya ngejelasin yang tadi, tapi di sini bikin lebih detail. Kita kan ngejualnya ada cross platformnya tuh sama open world. Harusnya bagusnya si cross platform ini yang di awal. Jadi kita benar-benar yang kita jual tuh dikasihnya pertama. Jadi dari awal sampai akhir tuh benar-benar kita seakan-akan kayak ngehipnotis gitu, ngulang-ngulang ini cross platform loh. Di bagian selanjutnya schedule plan, lebih bagusnya mungkin ada fase alpha testingnya atau misalnya prototype-nya kapan, itu lebih bagus, lebih detail, tapi nggak perlu detail banget kayak per minggunya atau per harinya kayak gimana, cuma milestone yang bakal kita kejar, tapi lebih bagusnya detailnya. Tadi ada dari biasanya dari fase testing pertamanya yang udah dicoba, misalnya biasanya disebutnya vertical slice-nya, dari vertical slice terus alpha build misalnya, terus ada kita buka fase betanya, close beta, open beta, terus masuk fase rilisnya di terakhir, terus operationnya kayak gimana, terus misalnya kalau ada tambahan kayak rencana konten update dimasukin juga. Ini sisanya si team membernya, kita butuh programmernya berapa orang, bagusnya kayak gitu sih, di detailin kayak sebelumnya pernah ada di tugas yang paling awal kalau nggak salah. Di sini dari Brian masih belum ada detailnya, cuma jumlahnya aja. Jadi bagusnya sih dibikin detail dulu. Yang ada di pitch dokumen ini itu tuh yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau sekarang tuh kayak coba menerapkan apa yang udah kita pelajari. Kurang lebih biasanya kesalahan yang dilakukan ketika orang melakukan pitching itu apa sih? Ketika pitching atau ketika membuat pitch dokumen. Sebenarnya kan kalau pitch dokumen ini yang ngerjainnya itu bukan cuma satu orang dari produser aja gitu, itu dari product owner-nya atau product manager-nya juga. Kalau misalnya dari view produser, yang biasanya salah itu kita biasanya karena kita propose biasanya kan minta modal gitu, kita seakan-akan ngasihnya tuh yang penting investor senang gitu, timnya sedikit, terus jadwalnya cepet banget, dan secara umum kayak gitu. Ujung-ujungnya projectnya nggak kesampean, budget habis, tapi udah jalan juga, orang-orang udah direkrut, tapi kan kita tetap harus nyelesain, ujung-ujungnya harus minta budget lagi, harus nyari investor lagi, jadinya molor kesana sini gitu. Itu yang paling sering kejadian. Sekian video pembahasan tugas untuk tugas chapter 9 yaitu pitch dokumen. Terima kasih buat kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan bisa langsung tanyain di fitur sosial komen yang ada di kolom kanan ketika kamu aktif di Logim Academy menggunakan PC atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course game production di Logim Academy 3. Gua M bersama saya GG. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah.